Banyak di antara mereka yang udah S2, udah doktor, umur 40. Gue pengen banget jadi mahasiswa pertama Malaka. Ada loh dosen ITB yang mau jadi mahasiswa. Oke, kita sudah hadir di sini, Sabda PS dan Ferry Irwandi. Gue Kanecita nge-host aja sebenarnya, membantu kalau mereka kalimatnya kebalik-balik karena ini orang-orang disleksia di sini. Dan mereka kalau ngomong suka, gue gatel dengernya kalau denger mereka ngobrol gitu. Ini kalimat ini kayak harusnya nggak gini gitu kata-katanya. Atau poinnya belum nyampe udah keburuan. Iya, poinnya belum sampai, mereka cerita seru. Terus ini nggak selesai konklusinya. Jadi gue akhirnya datang di sini sebagai moderator. Nah, kita mau ngobrolin tentang kampus ya, Fer ya? Iya, kampus. Kampus ya, karena gue dengar di podcastnya mereka di channelnya Ferry kayak, oh mereka mau bikin kampus nih gitu. Oh gitu ya? Iya. kayak baru denger gitu ya? Ini baru denger. Kan Lau yang ngurus semuanya jadi. Gimana sih? Iya, jadi gue pengen denger ya, maksudnya teman-teman banyak yang juga pengen dengar lebih jauh tentang si ide kampus ini. Karena waktu itu kan kalau di yang podcast kemarin tuh cuman kayak kita mau bikin kampus, udah gitu kayak hang there gitu, nggak. Mungkin banyak juga yang penasaran konsepnya seperti apa yang mungkin revolutionary kali ya dari yang selama ini ada, dan kenapa kalian sampai di titik ini gitu, berkolaborasi untuk membuat ini. Mungkin itu ya yang bakal kita bahas di sini. Lo mau ada tambahan di openingnya dulu? Kalau pertanyaan kenapa bisa berkolaborasi dan ada di titik ini adalah karena kalau sendirian nggak bisa dilakuin. Karena kampus itu kan proyek yang kata orang utopis ya. Oke. Iya. Dan gue yakin juga Bang Sabda kalau sendirian nggak bisa ngelakuin. Agak sulit. Ya, setuju. Iya. Masalah range waktunya tuh agak beda tuh Bang Sabda, kan udah mau 50 ke sana. Jadi butuh yang 12 tahun lebih muda. Benar. Makanya Benar, ketemu lah benar. klub. That's it. Matematikanya Jadi seperti kayak itu. Gitu. emang butuh kolaborator, butuh partner dalam membangun ini. Jadi joinan gitu kan. Nah, tapi kita mau ngomongin langsung konsepnya atau gimana nih? Terserah sih. Ini boleh dari Sabda dulu atau dari Ferry dulu? Mau konsepnya dulu atau apa ya? Boleh juga sih. Ya Pilihannya tadi kan apa? bisa jadi Pilihan ganda lah, pilihan ganda. bisa jadi konsep kampusnya duluan yang mau dijelasin, atau justru kayak problem statement mungkin yang bermasalah dari selama ini ada, oke. atau ya kayak gitu ya. Balik dari awal aja sih, balik dari awal. Kenapa? Jadi pertanyaan juga kan, follow up question juga. Bang Sabda kan udah lama banget di Pendidikan. pendidikan nih, di edutech nih. Dan punya mimpi untuk buat kampus itu juga dari lama. Kenapa baru kita realisasiin sekarang gitu? Apa yang mempertimbangkan lu kayaknya mungkin deh buat Zen kampus dulu kan. Ya, atau what's so ya. special buat Ferry ya? Ketika Iya. ada dia kok kamu jadi ngerasa oke bisa nih bikin kampus, itu tuh apa ya? Coba dulu. Dari lo ada problem statement apa nggak? Dari lo yang gue incorporate nantinya gitu. Kalau gue sih mikirnya sempat beberapa kali nanya ke teman-teman internal, gue bilang kalau bukan sama Bang Sabda atau Zenius ini nggak mungkin jalan. Mending kita bikin bisnis lain, bikin bisnis pasar malam lebih nguntungin dan lebih gampang dulu. Nggak, Kan? maksudnya problem statement why we need a campus gitu. Yang dan Malaka mau lakuin ini gitu. Ada nggak dari tim Malaka lah gitu? Apa? Kalau kita mikirnya tuh kita mau nguji tesis satu Bang, perubahan itu bisa dilakukan dari luar. Jadi di luar tuh bukan cuman voice dan noise nih ya. Jadi ada sesuatu yang bisa lu lakuin ketika lu make something good di outside the system, dan itu akan mempengaruhi sistem yang harus adjust sama lu. Nah, jadi kan itu prinsip dasar dari supply and demand ya. free market itu kan seperti itu gitu. Yeah. Yang disebut invisible hand itu kan seperti itu. Kalau misalnya problem pendidikan kita sekarang itu harganya yang terlalu costly gitu, tiba-tiba ada kampus bergengsi, udah punya nama, diisi orang-orang yang prominent dan kompeten, yang ngasih opsi lebih banyak, itu kan jadi disruptor. Nah itu kan sesuatu yang sulit sekali dibuat kalau cuman satu layer. Artinya persiapannya harus bertahun-tahun, termasuk brandingnya, image-nya, orang-orangnya harus diselektif dan segala macam. Dan ketika kita punya konsep seperti itu, kita berpikir, wah ini good banget kalau bisa kejadian kan. Apalagi dengan segala kapasitas yang kita punya dan segala hal yang sudah kita lakukan, kalau emang kita bisa eksekusi ini dengan baik, gue kira bukan cuma good business saja, tapi ya ini akan ngasih kesempatan banyak orang gitu loh.
Tapi kan problemnya gue pribadi dan mungkin teman-teman Malaka nggak bisa ngasih assessment yang benar nih, nggak bisa ngasih metode yang benar nih, nggak teruji nih. Kalaupun bisa itu belum teruji gitu. Terus gue kenal ada satu guru gue gitu kan, yang bikin gue lulus UI. Kalau lulus STAN itu nggak usah belajar lah, tapi ya intinya seperti itulah. Bang Sabda PS, makanya gue florin ke lu, syukurnya mau gitu. Oke. Itu sih kalau Tapi gua. ini tuh hitungannya di luar sistem ya berarti, Fer. Karena kan ini orang justru ngelihatnya lu bikin sesuatu yang di dalam sistem kalau secara pendidikan ya. Karena kan ini formal. Oh nih. Iya, jadi udah sebenarnya ini ada di dalam sistem yang lagi berjalan gitu. Aneh sih kalau formal dianggap dalam sistem dan ya di luar sistem, di luar orang yang kita ngomongin kan bukan pendidikan tapi perubahan kan. Iya, Change. iya. Disrupsi. Jadi kalau sesuatu dibilang dalam sistem atau di luar sistem, sebenarnya apa yang mau kita propose bisa jadi sistem ini belum bisa mengakomodir. Nah, that's the thing. Artinya gini, tadi kan Ferry bilang bahwa kita mau berada di luar sistem, kadang-kadang bisa jadi sistem ini yang sudah berjalan ini belum tahu what they need. That's the thing about education kadang-kadang. Okay. Jadi mereka belum tentu tahu apa yang dibutuhin, dan sistem itu jadinya aturannya segala macam lalalanya itu mengakomodir yang udah mereka tahu aja gitu. That's exactly biasanya problem yang ada dalam sistem yang ada. Jadi kalau gitu untuk bikin suatu disruption gitu kan, disruptive something gitu kan, bisa jadi ini belum terlalu cocok sama sistem. Dia bisa dia bisa jadi ada di luar sistem gara-gara di luar sistem definisinya gara-gara belum tentu bisa diakomodir oleh sistem. Desainnya ini ya gitu ya. Nanti masalahnya kita akan mau masuk dalam sistem ini, apakah kita akan menyocokkan diri pada sistem atau bisa jadi kita nego nih sistemnya dong. We nego the system. Iya, kita nego lah sistem. Bisa kalau ada kalau something yang better, why not gitu Iya. kan. Nah, that's the job of Malaka. Iya, kita nego tuh maksudnya lu, maksudnya Fer. Yang maksudnya kita nego tuh lu ya nego. itu kan esensi disruptor itu kan itu ya. Exactly. Nah, nanti masalah kita jadinya seperti apa, yang penting clear dulu what we want, why we want it gitu kan. Clear bahwa di sini kita habis itu masalah bisa masuk dalam sistem atau harus di luar sistem atau masih bisa dinego. Ya, kita lihat perjalanannya gitu. Iya, betul. Okay. Gitu. Nah, kalau lu, Bang? Iya. Dari gua nih FYI dikit ya, sebenarnya gue punya cita-cita dari awal gue mau terjun ke education itu sebenarnya emang mau di higher education. Gara-gara waktu itu zaman ketika gue mau ninggalin kampus itu, gue tuh sebenarnya ninggalin kampus salah satu alasannya adalah gue penasaran gitu kan. Waktu itu penasaran apa sih ada kurikulum-kurikulum di luar ini sampai orang-orangnya jago-jago, hebat-hebat dan segala macem lah gitu. Setelah gue ngeliat ternyata memang ada konsep liberal as model lah gitu, dimana komposisi jurusan itu nggak cupet kayak kita doang gitu, nggak cupet satu jurusan teknikal segala macam, tapi bagaimana konsep jurusannya itu bisa cair dan mencerahkan dulu. Pertama menjadikan manusianya dulu nih utuh, habis itu baru ada spesifik. Maksudnya nggak cupet di sini, maksudnya misalnya kayak jurusan ilmu politik itu kan belajarnya cuma tentang politik aja gitu, dari awal tuh langsung filsafat politik barat, filsafat politik. Jadi pengetahuan luar ilmu politik sih nggak masuk gitu ya dalam kurikulumnya. Dan mungkin kalau teman-teman gue yang kuliahnya di jurusan STEM misalnya kayak mungkin teknik kimia, ya itu isi jurusan itu tuh udah mata kuliah tentang teknik kimia gitu. Nah sementara konsepnya liberal arts itu kan nggak gitu ya kan, maksudnya orang bisa ngambil campuran pengetahuan geografi. Ya itulah yang membuat gue jadi nggak bisa bedain Cina sama Rusia kan waktu itu dulu. Enggak, lu tolol aja. Bagian itu tuh udah enggak pembenaran. Itu bukan gara-gara jurusan gue. Enggak. Ya, liberal arts tuh konsepnya tuh ada fundamental skillsnya, mantap. Yeah. Fundamental mantap. Habis itu bisa dicampur, mix and match sesuai dengan inilah. Kayak gitu sebenarnya dulu. Nah, aku tuh sebenarnya kan niatnya begitu. Ya, jadi gue niatnya di awalnya pengen yang bikin higher ed seperti itu, fundamental skills yang udah ngimpi-ngimpi lah. Dan dalam impian gue itu, gue kan nyoret-nyoret gitu ya. Coret-coret. Gue kepikirannya namanya Tan Malaka University sebenarnya tahun 2002-2003 sebenarnya. Actually itu yang gue tulis. Tan Malaka University. Kalau itu kayak royaltinya nah justru itu complicated. Untung kita gak ngomong namanya sebelumnya ya. Tapi kan mirip-mirip gitu kan. Tapi bisa jadi entah apa gitu. Pasti ada Malaka-Malaka yang kemungkinan besar kan. Ya kan? So mirip-mirip lah. Jadi artinya bahwa that was not bukan something yang tiba-tiba gitu loh. Itu something yang udah diperem bertahun-tahun, udah berdekade. Berapa 2 window lebih gitu hampir. Nah itu udah di desain dan segala macam. Apalagi udah ada tambahan teknologinya gitu kan. Ada AI, ada ini, bisa jadi makin oke nih, makin dekat dengan kenyataan lah, bisa kita push gitu. So
Problem statement ya. Problem statementnya sebenarnya gini sih. Kenapa waktu itu gue niatnya at university level? Karena memang gue ngerasa abis baca Madilog itu, gue bener-bener ngerasa bahwa we seriously need Madilog itu menjadi foundation untuk semua orang. Dan Tan Malaka sendiri bilang gitu kan, bahwa ini semua anak muda, pemuda Indonesia harus memiliki pola pikir seperti ini. Dan gue setuju. Tapi pola pikir itu nggak cuma lo baca Madilog selesai, nggak gitu dong gitu. Itu pasti ada penjabaran-penjabaran filsafatnya apa, di bagian mana, stemnya gimana dan sebagainya tuh sejarah lalala, itu jadi foundation yang solid. Dan itu memang cukup kompleks ya, agak susah nih kalau kita ngajarin itu di level SMA, mungkin kurang cukup waktunya tuh, belum saatnya lah mungkin, tapi mungkin aja bisa. Nah jadi ini harus dilakuin. That's number one. Jadi itu emang menjadi harus foundation. Sayangnya gue tidak melihat, ya sepengetahuan gue lah, at least tidak ada satupun universitas di Indonesia yang emang memiliki that kind of curriculum sampai sekarang. Gue tadi mikirnya dulu mungkin suatu saat adalah gitu, tapi sayang sekali ternyata setelah udah berpuluh tahun dari mimpi itu masih belum ada juga. Udah berwindu-windu ya. Udah berwindu-windu. Itu masih belum ada juga gitu. Jadi ini ya pas banget dengan Malaka, dengan semangatnya mau ya inilah gitu kan, revisit gitu kan, apapun pemikiran Tan Malaka yang oke, yang masih bisa relevan kita adopt. Ini why not kita jadiin something yang formal, untuk bagian foundationnya formal, dan dengan all this teknologi dan segala macam, let's make it inclusive, gitu loh. Jadi emang memungkinkan ini inklusif, everyone punya kesempatan untuk adopt that kind of foundation. Nah itu dari sisi foundation dulu, dari sisi apa ya, the core lah, the core of Malaka kampus ini, the core-nya itu dulu. Kemudian yang pasti affordable, inklusif ya. Gue sih pengennya yang gue bilang tuh, gue pengen ini bisa available for anyone, anywhere gitu kan, untuk punya ini. Any age. Any age ya, segala umur, gak ada batasan-batasan, dan ya udah akhirnya itu sangat dimungkinkan. Itu dari sisi core-nya dulu ya. Di luar nanti abis itu untuk praktikalnya gimana, diisi praktikalnya gimana belakangan. Tapi kira-kira that's the most important thing sih. Dan dulu ada yang mau ini dulu disampaikan atau ya itu yang bingung, itu juga jadi pertanyaan. Itu kan dari 2002. Terus apa yang menghambat lu nggak ngeksekusi itu sampai sekarang? Iya. Nah saat itu gue tuh pengen banget gitu kan, sama my partner itu Pak Medi, tahun 2003 2004 lah gue ngobrol, Pak wah gini. Nah Pak Medi kebetulan bisnisnya emang bimbel, dan kemudian ngerasa bahwa iya pengen, cuman mungkin saat itu feelingnya tuh, aturannya apanya segala macam masih too much gitu, masih kegedean, mimpinya tuh masih kegedean. Let's do step by step lah gitu. Gimana kita melakukannya dari K-12 dulu? Jelas, karena kalau emang masalah fundamentals itu bisa jadi oke nih kalau kita memang bikin di level SMA lah gitu, ya di SMA ke bawah. Nah masuk ke ya udah bikin Zenius kan, bikin Zenius. Jadilah fundamental skill segala kita pakai untuk bikin ini segala macam. Kasihkan ngurusinnya gitu. Terus mimpi lamanya belum sempat direvisit. Nah cuman gara-gara kemarin kan sejak 2019-20 kan Zenius tuh ada manajemen baru kan. Nah abis itu ya udah gara-gara manajemen baru itu, walaupun mereka pintar tapi karena nggak ngerti education di Indonesia jadi nggak sustainable. Akhirnya terpaksa lah tutup operasional tuh Zeniusnya. Nah dengan tutupnya operasional itu, gue punya waktu dong untuk revisit gitu kan, revisit new strategy. Karena walaupun si entitas Zenius lama ini tutup gitu kan, tapi kan mimpinya bukan mimpi gue doang loh, mimpi orang-orang di Zenius, tim Zenius dan alumninya ini, mereka juga masih punya mimpi gitu kan. Nah dan punya mimpi besarnya itu kan mencecahkan seluruh Indonesia nih. Nah itu kita revisit strateginya apa nih, oke bisa gini bisa gitu segala macam. Nah salah satu bagian paling strategi paling penting, iya nih emang we have to have this campus, this kind of campus. Nah kebetulan of course Malaka semangatnya oke, dan ya udah di sini juga banyak alumni Zenius. Let's do it together gitu. Jadi gue bisa fokus ke my thing gitu kan, kurikulum, akademik, teknya, kalian apa bisnis, marketing, PR, wah jor-jorannya lah. Sekali gue tubirnya kalau perlu. Itu Ferry sih maksudnya. Kalian sama dengan Ferry maksudnya. Tapi lu sendiri udah setuju Fer? Maksudnya kayak tadi soal, terutama karena ini kan fondasi ya, maksudnya benar-benar core purpose nih dari si institusi pendidikannya ini gitu kan. Jadi tadi kan Sabda bilang problem statementnya adalah
dari pendidikan tinggi, dari cara berpendidikan tinggi yang ada, setidaknya yang sampai kita tahu hari ini belum memerdekakan gitu, maksudnya cara berpikir orang-orang gitu ya. Jadi kayak kurikulumnya sangat sempit lah gitu, sangat udah langsung terkategorisasi banget gitu ya, sangat langsung menyasar ke satu spesifik domain, dan hal-hal yang sebenarnya universally penting itu nggak masuk gitu kan. Dan jadi orang nggak dapet itu. Nah, lu sendiri tapi setuju bahwa itu problem gitu. Maksudnya kalau lo dari zaman kayak lo kuliah, dari pengalaman lo berpendidikan pun, dan lo ngerasa nggak setelah lo kemudian masuk ke mungkin dunia kerja dan apapun yang lo kerjain, lo ngeliat itu penting nggak sih untuk orang emang mendapatkan pendidikan seperti itu? Ya kalau dari apa yang Bang Sabda jelasin di meja ini dan sebelum-sebelumnya ya, kayak mikir ya setuju banget. Tapi kan problemnya sekarang kita kan punya skill set dan utility yang berbeda-beda nih. Nah, gue tuh tertegun kemarin, gue baru pulang kampung, anaknya Kak Rini tuh kakak gue. Ditanya mau S1 apa? Tahu nggak jawabannya apa? Aktuaria. Aktuaria. Wow, gue bilang kan. Ya itu wah amazed gue. Berarti kan sebenarnya kita tuh punya harapan di generasi Z, Alpha segala macam. Sayang kalau mereka harapan segitu besarnya, potensi segitu besarnya, mungkin keponakan Bang Sabda juga pinter-pinter banget. Gue ngelihat keponakan gue, ngelihat anak-anak gue, terus dikasihnya sistem yang bapuk kayak gini nih, gila sih gue. Jadi ngelihat kalau kayak Bang Sabda, nanti juga pasti ada orang yang lain yang bikin. Ya buktinya sudah berwindu-windu kan nggak ada yang bikin juga. Jadi setelah melihat fenomena seperti itu, kita ngerasa kayak kita nge-crafting ini dari 2023, kita mikirin kayak gimana naikin awareness-nya dulu, value-nya dulu, kita cari best practice-nya, kita cari terapannya seperti apa, tekniknya bagaimana, kita cari modalnya juga, and then gue di tahap yang trust and belief sih. Jadi trust and belief itu Bang Sabda things, dan sudah banyak success story-nya juga, ya why not gitu loh. Untuk apa di challenge sesuatu yang udah jelas gitu. Dan apa tadi liberal arts ya, yang jurusan yang benar-benar, dan itu juga jadi problem sekarang. Kayak ironisnya sekarang, misalnya orang bilang hubungan internasional itu kan salah satu jurusan paling bergengsi ya dimanapun. Jadi dua-duanya kakak ipar gue tuh itu lulus HIUI, SPMB gitu. Itu kan pride banget, dia lulus TAN, lulus ITB, lulus UI, gila ngambil HIUI. Pas lulus susah banget nyari kerja. Kita yang praktikal lah, susah banget nyari kerja. Ini berapa banyak SDM kita ngomong jurusan seperti berapa banyak SDM yang punya kualitas gitu tingginya. Ternyata karena based on jurusan yang dia ambil itu tidak diakui sama society atau tidak dibutuhkan quote and quote society, ya orang bingung dong jadinya. Karena kan berarti ada masalah dalam sistemnya. Nah, ketika kita pelajari sistemnya itu sendiri, jangan kan urusan jurusan nih. Urusan buku aja itu tertinggalnya luar biasa sekali kan. Kita tahu sekarang kalau kita ngomong soal perilaku konsumen, semuanya itu behavioral economics gitu loh patokannya. Tapi kalau semua buku ilmu pengantar ekonomi kita baca, tetap basisnya itu yang lama gitu. Kalau semua manusia itu rasional gitu dalam buat keputusan ekonomi. Ini gimana? Jangan kan gak usah jauh-jauh serapan tenaga kerja. Ini gimana anak-anaknya pinter nih? Kalau hal-hal seperti ini terus ya diajak kerangka teorinya aja nggak mengikuti pasti realitas yang paling akurat yang udah diketahui sekarang lah gitu ya. Tapi kan kalau nggak mungkin kita protes ke setiap kampus atau setiap serikat atau setiap asosiasi untuk ayo dong kita perbaharui. Tapi kalau kita buat dan orang lain bayit gitu loh, ya itu mekanisme pasar aja udah. That's it. Dan gue percaya Bang Sabda yang terbaik untuk melakukan hal seperti itu. bareng. Jadi pressure ya. Lanjut. Ya, jadi emang beberapa konsep dari kampus ini tuh emang banyak beda ya. Jadi pertama dari sisi tadi namanya fundamentalsnya. Mungkin masing-masing kampus punya apa ya, kalau di TB itu TPB, kalau di MKDU kalau di gitu. UI kalau di UI mata kuliah universitas lah. Nah, iya. MKDU mata kuliah kan, dasar universitas. Dasar nggak tahu umum. kalau di STAN dia dasar umum, sorry. Kalau STAN ya ada ini nggak yang kayak semua atau STAN ada penjurusannya juga sih? ada spesialisasi. Ada foundation itu sebelum itu ada nggak yang semuanya dapat
gitu. Maksudnya kata mata kuliah yang semuanya dapat Ya gitu. menyebutnya mata kuliah wajib aja. Oh iya. Iya. betul, Jadi wajib. dari sisi itu bisa jadi yang semua kampus tuh ada gitu. Tapi khasnya Malaka kampus ini of course di situ adalah extended version of Madilog lah gitu untuk menguasai benar-benar dasar keilmuan yang menurut kita foundational banget, dan itu di Zenius kurikulum CCA biasanya. Itu bisa kayak dikasih ini nggak sih? Mungkin buat yang belum tahu gitu. Intinya belum sih gini familiar. sih, kalau Zenius itu kan cerdas, cerah, asik ya. Atau Madilog, materialisme, dialektika, logika. Itu mirip-mirip tuh, ada padanannya. Cerdas itu padanannya sih logika di Madilog ya gitu kan. Nah itu konsepnya adalah bagaimana membuat struktur berpikir yang lebih solid gitu. Perlu gak aku kasih contoh lagi di sini nih? Boleh. Yang standar contoh. standar contoh. Ngejelasin ini, standar contoh ngejelasin ini. Ayo. Jadi gini ya, namanya struktur berpikir tuh kemarin gue sering banget gue ngulang-ngulang, sorry banget kalau mereka yang udah pernah nonton, ya kan. Pertama itu gue, dan namanya logika nih ya. Let's say ada premis adalah suatu pernyataan yang dianggap benar dulu nih untuk berlogika. Semua yang di laut adalah ikan gitu kan. Nah P2-nya, sorry nih gue pakai coret-coretan karena emang namanya guru biasanya gitu kan ya. Kedua, paus itu ada di laut gitu. Nah dari dua premis ini, kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Semua yang ada di laut adalah ikan, paus ada di laut. So kesimpulannya apa? Kesimpulannya of course paus adalah ikan, ya kan? Nah jadi gini, gue mau nekanin sekaligus bagian C1 dan C2. Kalau di sini materialisme dan logika. Jadi bisa lo lihat kan dari premis 1, kalau semua A adalah B dan paus adalah paus itu A, berarti paus adalah B. gitu kan. Ini logika penalaran. Nah, dalam bernalar seperti ini untuk mengambil kesimpulan dari berbagai macam premis, itu butuh suatu aturan yang universal gitu, logika lah, pakai matematika lah. Nah itu tuh kita sebutnya C1 atau di sini logika, di Zenius sebutnya cerdas, ini logika. Kayak kemarin pas lu jelasin soal zero sum kan. Iya. Ya, jadi kesimpulannya jadi universal kan. Nah, karena pakai jadi matematika. Gitu. Jadi konsep dasar itu tuh logika berpikir, struktur berpikir dan sebagainya itu penting banget untuk orang kuasain. Yaitu latihannya biasanya dari critical thinking, logika, matematika dan sebagainya, verbal juga including. Nah itu ada nih. Karena itu significantly menjamin bahwa kita mikir berkesimpulan yang tepat gitu. Dan itu sangat bisa dilatih of Jadi kalau course. kita punya pengetahuan banyak, misalnya kita baca 1000 buku, kalau kesimpulannya salah semua juga kacau gitu kan exactly, maksudnya. gitu kan. Jadi kayak pengetahuan yang ada nih nggak bisa membuat kesimpulan dengan sendirinya. Kita harus narik kesimpulan dengan penalaran kita. Exactly. Nah, yang maksud dengan tadi logika berpikir itu penalaran yang benar itu. Logika berpikir inilah dan sebagainya. Dan ini salah satu contoh doang silogisme gitu kan. Salah satu contoh. Nah itu nomor satu itu. Number one itu. Number two itu kalau di Zenius itu istilahnya cerah, kalau di sini materialisme. Materialisme itu konsepnya kan scientific gitu, scientific yang berlandaskan apa yang tercerap nih, yang ada di realitas. Ada di realitas yang bisa diukur gitu. Bisa diuji kalau di bahasanya Tan Malaka sih diperamati ya, bisa diperamati dan bisa diuji. Yes. Itu cerah, dan di sini materialisme ya. Nah, itu kombinasi itu basically adalah bagaimana kita bisa punya pengetahuan tentang realitas, tentang alam, tentang sosial yang ada. Dan jadi kita punya peta realitas yang seakurat mungkin, gitu loh. Jadi satu cerdas, itu logika berpikirnya. Dua cerah, itu pengetahuannya. Dalam hal ini itu premis-premisnya, ya kan? Kita akan punya fakta-fakta dan sebagainya. Nah, contoh di sini nih, di sini pengambilan logikanya ini kan bisa benar nih, penalarannya valid nih. Tapi kesimpulannya salah nih. Paus adalah ikan. Paus bukan ikan. Padahal paus bukan ikan. Paus itu adalah mamalia. Kenapa bisa salah? Padahal logikanya udah bener nih. Logis nggak logis? Tapi kenapa bisa salah? Karena ada premis yang salah. Ya, semua yang ada di laut adalah ikan. Salah lah gitu kan. Nggak semua yang di laut itu ikan ya. Ada kapal juga. Ada macam-macam gitu kan. Nah jadinya penting banget. Jadi nomor satu kita tuh untuk berpikir jadi kesimpulan benar itu butuh dua hal. Logika berpikir ya runut dan benar, ya valid gitu kan. Kemudian kedua, make sure bahwa premis-premis yang kita punya juga akurat. Itu pentingnya minta ampun gitu. Nah,
dengan premis-premis yang akurat ini nantinya kan nggak cuma ngumpulin fakta gitu kan, tapi juga ada pattern-pattern dan sebagainya. Nah ini kita disitulah filsafatnya mulai juga tuh. Ya kan, filsafat penting kan, semua kita setuju dong, semua harus belajar itu untuk ngerti ini. Filsafat yang benar tapi. Exactly. Untuk menjawab how do we know what we know is true. Gitu Bagaimana kita tahu sebenarnya kita tahu ini benar, itu sebenarnya yang selalu dipertanyakan. Iya. Ya, jadi filsafat tuh sangat berkontribusi dalam mempertanyakan. Dan memberi makna. Dan apa maknanya? Iya. Jangan sampai ngeblind di situ kan. Ya memberi maknanya apa ya? Ya berarti kacau gitu. Nah, jadi pokoknya gitulah peta realitas akurat dan akhirnya jalurnya yaitu akhirnya outcome-nya cerah nih, kan? Pemikirannya udah oke di situ. Terakhir kalau asik kalau di sini dialektika. Gue sangat yakin banget sih kalau dari penjelasannya Tan Malaka soal dialektika ini, gue sangat yakin, gue bet everything on it. Jadi kalau zaman Tan Malaka itu ada antropologi, pasti belajarnya antropologi dia gitu. Cuman masalahnya belum banyak evolusi antropologi itu gitu. Gue sangat bioantropologi lah ya. Iya, karena kan sebenarnya basically dialektika kan evolusi gitu kan, evolusi pertarungan antar kelas dan bagaimana dinamika segala macam, tektokan gitu kan. Kausalitas lah ya. Kausalitas yang feedback loop. Iya, ngelup akhirnya menghasilkan sesuatu dari ini. Saling memfeedback ini menghasilkan sesuatu. Ya basically adalah evolutionary framework. Prinsip gitu kan. evolusi sebenarnya itu kan. Karena yang satu jadi menseleksi yang lain kan gitu. Nah, dan itu bisa berlaku bukan cuma buat hewan maksudnya bukan makhluk hidup lain, manusia juga bisa gitu kan. Dan bukan cuma itu, tapi juga bisa berlaku untuk nantinya ekonomi, bisnis dan tren apalah segala macam social culture dan sebagainya. Nah, asik dalam definisi kita ya kita bisa mengerti itu di definisi Zenius asik itu bisa understanding that concept. Jadinya understanding others well, masyarakat mengerti masyarakat oke, dan akhirnya bisa be effective dengan orang lain, dealing with the others lah gitu, with the others. Ya kayak maksudnya nggak cukup lo logikanya bener, pengetahuannya bener, tapi nggak bisa kerjasama gitu. Nggak bisa ngobrol sama orang. Ya, bisa kolaborasi sama orang karena a lot of great things need collaboration. Iya. Gitu. Makanya kadang dan nggak bisa ngukur gitu loh, ngukur ini cost benefitnya kayak gimana. Gue lebih mendingan gue serang atau gue temenin gitu kan. Itu kan sering cacat orang mikir hal-hal seperti itu. Dan sebenarnya itu esensial dalam kehidupan lu kan. Iya, dan tapi akhirnya juga kita dirugikan oleh the waste of kecerdasan itu loh. Kadang-kadang kan jadi mungkin ada ide-ide cerdas di luar sana tuh nggak bisa termanifestasikan karena kolaborasinya nggak bisa. Karena salah ngitung opportunity cost aja udah. Jadi kayak kadang lu ngapain ngelakuin tindakan ini kan costnya segini nih. Lu ngapain ngelakuin ini kan costnya segini nih. Nah benefitnya kayak gini nih. Itu kan simple logic ya. Bisa jadi dia salah ngitung cost. Iya. Jadi kalau dia nggak ngerti orang lain. Iya, justru premisnya dia nggak punya, justru itu pengetahuan tentang orangnya yang dia nggak punya, dia nggak tahu. Jadi nggak A-nya tuh hilang dia. Iya. Cost benefit analisis nih kan. Iya, dia cost benefit analisis, tapi hitungan costnya jadi salah karena dia nggak tahu kalau ini bisa menghasilkan cost ini gitu. Karena premisnya udah berantakan di awal. Iya, premis tentang si manusia orang lain. tentang manusia. Iya, dia mikirnya kalau orang harusnya gini. Tapi pas dia lakuin loh ternyata gitu. Lo kok kayak gini ya. Dia juga kaget. Salah ternyata aksi reaksinya itu alias Kania kan maksudnya. Selama bertahun-tahun. Karena ada satu kawan nih ya, satu kawan ini dalam segala dialektika yang sudah kita bangun dan pertubiran yang kita bangun nih. Saya memantau kawan ini, dia selalu ngambil posisi enak nih. Kawan Kania juga, kawan Dea juga, nantilah di off air terakhir itu dia bilang, jadi kalau mau beli Madilog cari yang ada catatan kakinya. Oh mantap kawan ini. Cerdas. Udah cerdas. Hitungan sosialnya benar. Yo, hitungan sosialnya Gue tanya ke dia, wah si Ani pinter juga deh. Iya, kalau urusan kognitif dia nggak masalah. Urusan ini, baru bermasalah gitu dia. Itu salah satu contoh. Kira-kira itu sisa berikutnya abis foundation itu, ya kan? Abis foundation kita ada konsep kayak general working skills, jadi professionals lah, ya kan? Supaya orang tuh standar bisa kerja jenis apapun bisa lah gitu, kemampuan kayak project management, komunikasi yang basic task management, time management, sequencing, sequencing, executive functions dibangun. Nah ini Gua ada pendapat sedikit nih Bang, dari berbagai diskursus yang kita coba lakuin, orang tuh salah memahami juga gini, abstraksinya itu kacau gitu loh. Ketika kita bilang soal pemenuhan lapangan kerja atau skill set atau yang terpakai atau enggak, dia langsung nembaknya kan kuliah bukan untuk kerja. Ini
why not both gitu loh. Maksudnya padahal itu bukan dikotomi sebetulnya, itu bukan nggak, berarti- itu bukan biner gitu Iya, loh. Itu bukan. sedangkan tadi dasarnya aja sebenarnya untuk mencerahkan sebenarnya. Iya. Itu kan maksudnya kan kalau orang kan bilangnya harusnya kan pendidikan tuh untuk memerdekakan diri kita, Iya. untuk mencerahkan pikiran kita gitu. Dan ya padahal ya itu udah fondasinya tadi. Dan kayak gimana lu bisa bilang merdeka kalau lu masih dikekang kelaparan, kemiskinan, dan akhirnya jadi beban buat orang lain kan? Makanya ada pertanyaan Basic tadi. needs-nya dulu gitu kan. Iya, iya. Basic needs udahlah terpenuhi dulu. Terpenuhi dulu ini nih, kalau nggak tuh nggak bisa ngomong apa-apa, apalagi ngomong soal kebebasan berpikir segala macam. Iya, tapi kenapa sih kalau bagian itu ada nggak sih penjelasannya kenapa ada sentimen negatif terhadap tujuan untuk orang bisa kerja gitu loh di Iya. dalam pendidikan? Dalam gitu. mencukupi Maksudnya- diri kan. Iya, dalam mencukupi diri, betul. Padahal kan kebutuhannya ada, kita butuh makan, kita butuh listrik, kita butuh internet gitu. Itu konsepnya seperti apa ya? Maksudnya kenapa ada sentimen seperti itu gitu? Kalau Apa karena pendidikan kognitif lagi? fair, Karena fair. panjang lebar. Fair, ini kan. Karena seharusnya kalau orang bener mikirnya itu nggak jadi masalah, karena kemarin ada lagi Q&A nanya kayak gitu tuh, kenapa sih kuliah harus selalu mikir lapangan kerja atau industri bukannya untuk cerdas? Yang jawabnya aku agak rough. Iya. Aku bilang Bukan agak sangat. ya. Itu enggak lah, itu udah sopan. Ya gimana cere? Kalau kamu nggak bisa mencukupi dirimu sendiri dari apa yang kamu dapat, ya kamu bakal jadi beban buat orang lain, gue bilang. Udah selesai di situ. Iya, dan itu bukan pasti udah kontradiktori dengan pintar juga. Maksudnya. Ya, seperti biasa ya jawabannya rada panjang tapi bisa dipendekin dikit. Oke. Ya. Dikit. Ya. Number one itu jelas bahwa memang konsep universitas, jadi kayak kita kan konsep universitas atau kampus ini kan warisan zaman Belanda. Dimana zaman Belanda tuh actually di Jerman atau Belanda biasanya ada kelas-kelas itu, universitas itu level yang nantinya yang dididik di sana diharapkan untuk menjadi researcher kelas dunia gitu kan, menjadi researcher lah gitu intinya. Jadi akademik nih. Jadi di situ maksudnya di situ itu bukan untuk lapangan kerja dong, untuk jadi researcher gini-gini, which is padahal kerja juga jadi researcher gitu. Dibayar kan. Jadi profesional researcher Itu kan profesional. lapangan kerja juga itu bos gitu kan. Bukan pengabdian. Itu number one. Nah di bawah level itu biasanya itu ada yang institut apa Technical Hogeschool, kalau contoh ITB kan, Stovia dulu juga. Itu kan level-level yang dimana ya jadi mantri, jadi tukang insinyur lah gitu, yang udah lebih cepet. Udahlah ini ada kebutuhan yang level cukup advance gitu kan, tenaga ahli madya mungkin yang dibutuhin itu langsung ke pekerjaan. Nah sebenarnya dilihat dari sejarahnya seperti itu, emang jadi kecenderungannya kelompok akademisi ini idealnya itu kampus menciptakan calon-calon researcher akademi dan sebagainya ini. Yang memproduksi ilmu pengetahuan. Exactly, Ya kan? mereka calon Jadi produser. tapi kerja ilmu juga pengetahuan. itu ya. Nah, Ya itu kerja jadi researcher dan produsen ilmu pengetahuan. tapinya juga kan gini juga di lapangan kerja zaman sekarang itu ya gimana pun juga dengan advancingnya teknologi ini itu segala macam lalala, technical skills yang dibutuhin juga untuk kerja aja, untuk bisa mengoperasikan atau bisa apa segala macam juga butuh, udah level udah mulai advance gitu loh. Karena teknologi canggih dan sebagainya juga untuk dipakainya pun udah butuh suatu ya nggak cukup lah gitu dengan dasar SMA level yang general, dia butuh ada spesialis things lah gitu. Ya mungkin ya kedokteran itu sendiri, ada dentistry atau segala macam udah mulai spesialis nih. Bahkan ya programmer pun butuh, walaupun nggak sampai yang gimana banget, tapi butuh nih ada suatu vokasi yang mereka kuasain. Jadi itu memang dibutuhkan juga pada level pendidikan tinggi. Jadi kita jangan berpikir terlalu sempit juga bahwa ya udah ini cuma buat menghasilkan akademisi researcher, ini bukan lapangan kerja. Ya why not kalau emang ada options gitu. Dan Kalau lu bisa kebutuhan yang dapat ada 10, kenapa lu pilih 1 gitu? Iya kan. Nah kalau di dalam konsep Malakanya sendiri ya, kita lagi mendesain ya kan konsep jurusan-jurusannya seperti apa. Actually konsep jurusan itu bisa dianggap kita buang lah. Kalau kita harus masuk sistem, kita akan namanya jurusan ya jurusan. Jadi basically kita itu bisa buang. Karena konsepnya apa? Number one itu of course ada buat mereka-mereka yang tetap jadi calon researcher, calon kalau scientist, pengen tetap ada gitu kan. Tetap aja lu butuh cari kerja nantinya lo. Jadi ingat jangan lupa. Research Yang kedua juga kerja. yang langsung jelas nih ada demand
lapangan pekerjaan yang perlu dipenuhi dan itu membutuhkan suatu tadi vokasi level yang cukup tinggi dan sebagainya itu tetap ada dan itu harus dipenuhi juga. Dan sayangnya itu yang lo bilang tadi Fer, bahwa banyak banget yang udah mulai obsolete. Iya. Gue ngerti sih kenapa kampus tuh obsolete, beberapa mata kuliah itu obsolete karena cara mendesain kurikulum di dalam kampus itu pusing. Kita harus ada studi ini sama profesional sama industri, kemudian requirements-nya apa, desain dulu sistem ini mungkin butuh 1-2 tahun sampai kurikulum desainnya oke, dan kemudian ada uji visibility dan sebagainya itu yang di dalam itu mungkin butuh another 1-2 tahun lagi, jadi 3-4 tahun. Jadi pas itu selesai sebenarnya udah berubah. Nah, abis itu baru diaplikasiin, diuji cobakan gitu kan, sampai ada lulusannya itu bisa jadi 8 tahun. Iya. Wow. Bisa jadi beneran serius. Ya kan kurikulumnya diubah dulu 8 tahun. Nah, itu udah berubah lagi pas udah nyampe. Pas udah lulus, ya udah nggak butuh lagi, bos, sorry. Nah, kita tolak ukur aja di 8 tahun dari sekarang 2016 nih. Apa yang sudah berubah? Ya, exactly. Berubah semua. Iya, ada AI dan sebagainya kan udah banyak banget berubah. Nah, itu dia. Jadi dengan konsep desain kurikulum yang seperti itu nggak bisa bos untuk zaman sekarang. Ini harus ada suatu kurikulum yang lebih agile. Ya istilah gue tuh kurikulum no longer design but emerging gitu. Emerging dari data analytics ya, dari nanti requirements dari pasar industri tenaga kerja gimana, lebih cepat lah gitu adaptifnya, lebih cepat di-adoptnya gimana, ini harus ada kayak gitu. Dan kita targetin kalau bisa siklusnya 6-12 bulan tuh udah bisa dia kebutuhan langsung ada jadi mata kuliah dan sebagainya. Adjustment tuh sebisa mungkin cepat gitu. Memang nggak mungkin nggak mungkin langsung sempurna perfect, tapi at least kasih aja dulu gitu, kita kasih warning gitu kan, mungkin ada yang something adjustment. Ini masih dalam ini lah ya, review misalnya dibandingkan nggak ada sama sekali. Contoh kayak AI, revolusi AI segala macam gitu. Terus habis itu kampus belum ada kan, dan untuk jadi kurikulum nggak tahu tuh kapan akan ada. Tapi ini UPH sih katanya yang lagi ngembangin itu pun bentuk jurusan yang terbaru ya terakhir aku. Exactly. Jadi ada delay, ada lagging time lah antara apa yang ada dibutuhin di pasar dengan yang baru. Jadi desain yang konsepnya sih bukan kurikulum kita saat ini seperti apa, tapi yang paling penting adalah sistem kita untuk punya kurikulum atau suatu sistem akademiknya seperti apa juga harus direvisit gitu. Karena jadi cepat, agile. Nah itu nomor 2 itu. Jadi yang satu ini ya, kemudian buat mereka mencari kerja. Yang ketiga kebutuhan juga pencipta lapangan kerja, entrepreneurship, social entrepreneurship, business entrepreneurship itu tetap penting. Dan ini gue tuh mendalami cukup banyak ya tentang how entrepreneurship, orang-orang yang entrepreneurs ini gimana caranya. Itu sorry banget nih, tapi beda banget nih mentalitas lah, apa yang harus dipelajari, apa yang harus dilatih, cara dia berlatih beda banget gitu. Jadi kita susah banget dengan sistem at least ya, dengan sistemnya sekarang untuk menciptakan entrepreneur yang beneran entrepreneur itu susah banget. Jadi ini again dan kadang-kadang masalah solusinya adalah ya udah buka jurusannya entrepreneurship, begitu gue lihat ujung-ujungnya belajar bisnis. It's not padahal produknya apa gitu loh. Kayak lu untuk membangun suatu produk butuh skillsnya campurannya banyak. Lu manajemen, lu harus ngerti manusia dan ngerti masalah, problem, punya realitas tadi. Makanya konsep kurikulum dasar tadi, foundational kurikulumnya tadi penting karena mereka tuh harus ngerti berbagai macam sistem, melihat dunia, melihat istilah belanja masalah, tahu itu jadi masalah gitu kan. Nah, bagaimana sesuatu menjadi masalah itu kan bisa jadi mereka butuh pengetahuan teknisnya mungkin atau pengetahuan industrinya, entah sejarah agriculture, teknologi gitu ya misalnya. Teknologinya, sejarah marketnya gimana, dinamikanya segala manusia, mungkin kalau dia mungkin bisnisnya terus satu daerah, manusia, kulturnya masyarakat, kultur, ya? antropologi di daerah itu gimana. Nah, itu sangat kompleks dan itu butuh suatu pola yang berbeda lagi kurikulum itu. Dan ya berikutnya terakhir kita sebut teknokrasi gitu. Teknokrasi. Ini kita penting banget nih ngerasa bahwa how to do something in the system, government, di public sector lah gitu. Ya. Sekarang lagi-lagi jurusan-jurusan yang ada, kalau yang tadi kan entrepreneur ujung-ujungnya belajar bisnis. Kalau yang belajar teknokrasi ujung-ujungnya adalah bagaimana sesuatu ada di dalam pemerintah, aturan-aturan pemerintahan, ya administrasi pemerintah lah, itu yang hal kayak gitu sistemnya. Administrasi niaga ada yang ada. Niaga bisnis, ada pemerintah. Ujung-ujungnya tuh kalau nggak jurusan politik atau ini administrasi niaga, negara, negara, kebijakan publik.
Ya, Landasan politik. negara. Kalau kebijakan public publik. policy S1-nya nggak ada. Oh, nggak ada ya? Exactly. Nah, oke. sedangkan Baru mereka-mereka yang di dalam itu nggak cuma butuh tahu tentang tata Itu, cara iya. mengelola. Maksudnya nggak bisa tiba-tiba cuman di bagian Exactly, nggak cuma itunya urusan gitu itu kan. doang, tapi juga pengetahuan tentang Birokrasi domain yang tentang akan itu. mereka terjun itu, mereka perlu tahu dulu gitu. At least the big picture deh gitu, ya kan? Yang anehnya lagi di satu masa penerimaan PNS malah untuk jurusan itu nggak ada. Administrasi publik misalnya nggak dibuka. Oh, jadi udah dibikinin jurusannya Iya, jurusannya buat itu. malah yang Itu khusus juga kayak nggak gitu. diambil. Nggak diambil. Jadi adalah kedinasan bisa nggak nerima mahasiswa juga 2 tahun moratorium kayak gitu. Jadi kacau banget. Nah, jadi satu foundation, yang kedua untuk praktikal tadi. Iya. Kemudian praktikalnya macam-macam. Ini harus kita akomodir. Nah, yang ketiga nih, yang gue ngeliat hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Yang hampir nggak ada tuh, jadi gini, seakan-akan kalau misalnya orang kuliah itu di defining things yang mereka mau ambil dari kuliah untuk kerjanya di mana gitu. Mau jadi apa? Iya, mau jadi apa konsepnya ya? Seakan-akan misalnya mau jadi programmer, seakan-akan programmer tuh Berarti defining kuliahnya 100% of this Iya. person. Iya. Padahal manusia itu ketika lulus kuliah, dia kan gak cuma programmer dong. Bisa jadi dia seorang programmer, iya gitu kan. Bisa jadi dia seorang istri dari seseorang, Iya. bisa jadi ibu, bisa jadi seorang apalah gitu segala macam. Jadi kalau bahasa apa jadulnya itu manusia yang utuhnya itu. Paripurna ya. Iya, soalnya karena gini juga bisa jadi untuk menjadi manusia yang utuh tadi di peran mereka di masyarakat di luar profesinya itu bisa juga dengan segala macam perkembangan keilmuan yang ada butuh lumayan advance di pelajarannya. Skillnya juga. Skillnya contoh ya child development gitu, parenting lah gitu. Parenting ya dulu kan ya udah asal trial and error. Sekarang kan ilmuannya udah banyak Iya. dan bisa jadi banyak ya calon ibu gitu kan atau emang yang udah jadi ibu gitu pengen juga belajar hal itu pada level yang advance dan why not gitu di situ. Dan gue ngeliat juga ternyata di beberapa universitas asing gitu di luar ada tuh hal kayak Masuk, gitu. ya. Kalau di kita itu harus jurusan di psikologi Iya, master lagi malah. dan Oh, tapi aku ngambil deh banyak banget matkul psikologi. dan tentang jadi itu. misalnya mau belajar itu di mana di psikologi jurusannya kapasitas terbatas lah. Iya, Kalau iya. semua orang banyak Mau yang mau ngambil, jadi iya. parenting, oke, entah cowok entah Iya sih. cewek mau ngambil itu parenting, ya why not gitu loh. Something yang kayak gitulah. Intinya adalah di luar dari profesi dia sebagai manusia As a yang human ada di being. masyarakat pasti punya peran-peran lain yang dalam keilmuan sekarang pasti butuh ya lumayan advance. Tapi itu tidak disiarkan. We can serve that as well. Gue tuh concernnya bahkan lebih lower dari itu ya, lebih low dari itu bahkan. Banyak orang yang ketika dia sudah selesai kuliah dia bahkan nggak inget sama sekali apa yang dia pelajarin waktu kuliah. sama sekali ya. Sama sekali gitu. Bahkan Apa ya beberapa kemarin kali gitu ya? iya, beberapa kali gue keliling kampus itu setiap belajar ekonomi mau itu S1 S2 yang gue ajar, yang gue iniin. Balik ke pertanyaan dasar, ekonomi itu apa? Itu gokil sih. Kalian udah sampai di mana? Kita udah di cost accounting, Bang. Oke, cost accounting. Accounting itu apa? Ya itu kayak Mereka nggak have no clue gitu loh. ya itu kayak ceritanya Pram juga pas dia ngajar ekonomi. Dia Kenapa? bilang, orang tuh nggak ada yang keluar kata scarcity sebagai kunci dari the whole thing gitu. Iya. Jadi kayak malah kemana-mana. Dan ketika akhirnya skill set yang didapat, knowledge yang didapat setelah mereka kerja, setelah mereka dapat di internet atau mereka nonton video YouTube. Jadi kan ada masalah di sini. Iya. Tentu nggak semuanya ya, tapi tapi banyak kan ada kasus seperti itu. majority kita nemuin kasus seperti itu. Oh, Dan lu berani ngomong majority ya? ya, Lu berani pakai kata majority tuh? dan berani debat juga atas itu. Kalau aku berani. Berani. Oke. Ampun Bang. Kalau saya nggak tahu, lebih ke arah belum observasi, tapi oke, majority. Iya, ya. iya. Lu lihat aja lah beberapa Iya, diskusi Di yang udah kita kelas lu lakukan. ngajar itu Ya juga. di kelas ngajar ataupun di dialektika yang dibuat kemarin itu juga. Beberapa hal itu bahkan sangat-sangat fatal gitu kan. Iya, iya, Ngomong iya. struktur ekonomi tapi nggak tahu kapital apa gitu. Atau ngomong soal yang terakhir itulah yang paling lucu itu kan. Wah, filsafat bisa menjawab sains bla 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 bla. Oke. Jawabannya? 20% dari 10 juta berapa gitu. Oh. Ya 2% 0,02 itu berapa persen dari 10 juta gitu. 20 juta berapa persen dari itu? Ya 0, ya kayak gitulah kan. Berapa? Itu Ya, 20.000 20.000, itu ya, berapa persen dari 1 juta. 1 juta.
itu kan simple 0,2 gitu kan. Dijawab sama dia. Dan itu nggak bisa terjawab gitu. Bayangin itu mahasiswa S2 loh BTW. Jadi apa yang sudah dikasih perguruan tinggi itu akhirnya cuma ijazahnya tok gitu. Ijazah yang dia bawa untuk cari kerja ke tempat lain. At the end of the day. Karena padahal kalau dia dapat ilmunya, dia nggak perlu worry untuk cari kerja kan. Yap. Seharusnya seperti itu. Karena kalau kepalanya terisi, kognitifnya membaik, knowledge-nya membaik, asik, bisa diskusi sama orang, bisa tahu cost benefitnya. Bahkan ya sudah, dia nggak perlu mikir wah gue harus jadi programmer nih karena gue kerja IT atau karena kuliahnya IT. Kuliah IT. Oh, karena gue lulusan STAN biasa dengan akuntansi, gue mesti benar-benar di balik meja terus-terusan kan tidak. Makanya hal-hal seperti ini yang benar-benar orang harus ngerti nih, ada problem di sini dan itu yang kita coba solve kan. Pemetaan industri itu sendiri kan sebenarnya masuk ke dalam fundamentals ya. Maksudnya fundamental knowledge ya, kayak tentang how economics work. Dan tadi kan itu soal nyari kerja misalnya, gimana lu ngelihat ya, gimana lu ngeliat supply demand dalam labor market. Salah satunya of course salah satu critical matkulnya gitu ya, understanding economics itu. Tapi balik lagi ke tadi, bagaimana orang missing the fundamentals, missing the fundamentals understanding of a certain domain gitu. Oh, bahkan di domain di dalam spesialisasinya pun fundamentalsnya sering banget keskip juga. Makanya jangan ngomong problem solving, identify the problem aja mereka bermasalah gitu kan. Nah itu kita, majority dari kita, jangan ngomong solve-nya, identify the problem aja itu kusut gitu loh. Jadi dari situ memang masalahnya, salah satu identifying gue masalah terhadap itu, kurikulum itu biasanya didesain lebih ke kisi-kisi. Jadi kurikulum ini sih bisa jadi bagus ya, tapi ditangkap sama mahasiswanya kisi-kisi, dan dosennya juga yang bisa jadi cuma kisi-kisi doang, belajar ini jadi banyaknya pengetahuan. Lagi-lagi selalu ditekankan ke banyaknya pengetahuan, bukan semendalam apa dia ke basic principles-nya. Jadi seakan-akan misalnya gini, aku ngasih nih ada 10 bab nih. 1, pengantar ekonomi misalnya. Kedua ini 2, 3 segala macam. Nah, ini seakan-akan semua weight-nya sama. Tapi bisa jadi kalau aku nih kasih pengantar ekonomi, gue kasih weight 50% dari seluruh mata kuliah lainnya. Karena the fundamental understanding of economics ada di situ. Once itunya udah dapat, sisanya exactly derivatif aja kan dari konsep-konsep dasarnya tadi gitu. Nah, itu sesuatu yang sangat sangat umum terjadi. Matematik, bisa ini, konsep matematik, konsep sama dengannya dia nggak bisa. Gitu. Nah, jadi kemana-mana aku selalu nekenin itu terus. Tapi benar Bang, jadi mana ya, lagi nggak ada Zebi. Jadi Zebi tuh dapat cerita dari kakakku nih. Kakakku tuh persiapan UMPTN, ini belajar matematik. Nah, terus dia ngetes nih, karena dia selalu inilah ya adik kakak lah biasa kan. Gue belajar rajin-rajin, malah adik gue terus yang diiniin gitu. Dia iseng, dia kasih tes matematik, katanya tes matematika SPMB. Aku kelas 1 SMP atau 6 SD gitu di umur itu. Aku kerjain 4-4-nya bener gitu. Padahal aku nggak tahu knowledge-nya, nggak tahu rumusnya, nggak tahu ininya. Ya fundamentalnya tuh udah ngerti gitu loh. Oh, ini diginiin, ini ya konsep sama dengan tambah bagi kali gitu kan. Dan ternyata ketika aku growth, ketika aku tumbuh dewasa, benar orang itu lebih ya kisi-kisi itu tadi. Oh, solving proseduralnya seperti apa. Iya, berarti rumus 22/7 masuknya di sini. Padahal 22/7 kenapa itu nggak pernah ditanyain gitu kan. Exactly. Atau kalau di aljabar yang paling sering tuh pindah ruas ganti minus. Pindah ruas ganti prosedur. Iya. Apa itu karena pedagogi kita juga bermasalah, Bang? Iya, biasanya itu di level dasarnya memang. Level dasarnya pengertian ya itu tadi gue bilang sama dengan tuh kalau di Zenius gue pakai istilah bikin lah bahkan khusus postulat gitu 1, 2, 3 gitu kan, supaya mereka benar-benar ngerti sama dengan nih at the very core lah dari matematik. Ada sama dengan, ada pertidaksamaan ya, kira-kira 70% dealing with sama dengan nih. Kalau lo ngerti konsep sama dengan benar, mau bab yang manapun pasti akan melibatkan pengertian sama dengan. Iya. Akan selalu dipakai terus-terusan. Jadi understanding sama dengan tuh udah penting banget deh. Once sama dengan get it, which is ada di postulat kalau yang para alumni Zenius nih kan. Itu sebenarnya postulat adalah dasar banget untuk mengerti sama dengan. Once you understand this, bab mana juga matematik lah gitu, itu pasti ada sama dengannya. Sama kayak much easier. Sama kayak ekonomi, kalau lu ngerti opportunity cost selesai sebenarnya apapun. Ya apapun gitu kan. Iya, mau mikro makro.
behavioral itu kan semuanya opportunity cost doang gitu. Trade off ya basisnya itu kan. Misalnya lu mau ngitung Either opportunity cost atau assume opportunity cost. Iya. Iya. Kita masuk ke ini nih. Biasanya concern konkret dari orang-orang kan tadi sebenarnya udah dibahas juga. Setahu gue selama ini dalam pendidikan tinggi itu skill untuk research itu universal. Maksudnya itu universal diajarin mau jurusannya apapun. Pasti diajarin untuk research. Nah, mungkin banyak orang yang bertanya juga itu kenapa itu universal gitu kan. Kayak misalnya terutama mungkin followersnya Ferry ya, pasti banyak banget yang seniman nih kan. Ya, videographer ya, sinematografer gitu kan, cinema people kayak gitu. Mungkin mereka bertanya-tanya gitu. Kalau misalnya gue kuliah kuliah di kampusnya Bang Ferry, idola gue gitu kan, maksudnya video editor kan kayak gitu. Terus tapi gue cuman mau bikin film, buat apa ya gue ikutin kuliahnya Sabda nih yang repot ini gitu. Nah coba ada gak sih gunanya buat orang-orang seniman ini? Kalau ini agak berani galak lah ya. Jadi gila loh kalau lo ngerasa itu gak butuh research. Oh gila, butuh research ya. Nggak gini, prinsip ya lagi-lagi kadang-kadang masalahnya di situ. Ketika kita belajar operational research lah atau riset lapangan atau apa gitu, ujung-ujungnya lagi ke prosedural metodologikal. Oh jadi orang suruh ngafalin kuantitatif gini, oh, kualitatif ya, datanya gini, metode sampling, hitung statistiknya gini ya. Stratified random sampling, oke. Sebelum regresi linear gitu. Sebelum itu harus ngerti dulu. Gitu kan, seharusnya ini why research matters gitu. Ini aku punya cerita dulu. Jadi gue ada mata kuliah probability and statistics gitu kan. Wah isinya rumus-rumus distribusi segala macam, gue pusing. Bahasa walaupun buku textbook ini bagus untuk dijelasin matematisnya, tapi gue belum dapat the essence nih mata kuliah prop stat ini gue ngapain sih gitu. Gue baca somehow gue ada buku di Gramet waktu itu ya. Judulnya Against the Gods ini. Gue baca bukunya, nah di situ philosophy of probability and statistics lah basically, kira-kira gitu lah, philosophy of probability and statistics. Apa itu probabilitas, kenapa dan sebagainya. Baru setelah baca itu gue langsung anjir ini dia gitu. Poin utamanya adalah banyak banget ketidakpastian memang di dunia ini gitu kan. Tapi kalau kita menguasai konsep-konsep ya, probabilitas dan statistik tadi, kita tuh bisa nge-tame, ya bisa bisa mengkalkulasi risknya ini ya segala macam. Akhirnya tame the uncertainty tadi. Ya maksudnya ketidakpastian itu bisa kita respons dengan langkah terbaiknya gimana lah gitu ya sebenarnya. Dengan risk tadi walaupun itu ada risiko yang datang dari ketidakpastian. Jadi konsepnya adalah masalahnya kita sering banget belum dapat nih poinnya. Why gue mesti belajar ini? Udah langsung masuk, wah pusing dengan segala macam prosedural segala macam. Menurut gue itu belakangan deh gitu. Kalau lo ngerti why you do what you do, reasonnya jelas nih kenapa, ya kan? Itu bisa jadi nggak usah gue suruh gitu. Udah nyari sendiri gitu, dia tahu penting gitu kan. Tapi kalau belum tahu penting terus gue ngapain ini ngafalin segala macam, susah. That's what we need to do. Memang di setiap mata kuliah apapun yang ada gitu ya. Walaupun nanti konsep mata kuliah kita cair nih gitu ya. Tapi understanding the basic why we need to do this. Sejarah gimana, kepentingan buat lo nya apa. Kalau contoh tadi misalnya video editor mau jadi film movie maker ya segala macam. Buat apa sih? Gue udah belajar sains nih buat apa ya? Mungkin ada pertanyaan seperti itu ya? Banyak banget sebenarnya jawabannya. Tapi salah satu jawaban yang paling aku ngerasain pribadi ini. Yang aku paling ngerasain pribadi adalah gue setiap nonton, sorry banget, banyak banget tuh kalau film Indonesia yang gue tonton, penggambaran tentang manusia gak akurat. Gue kesel gitu. Lah masa dia reaksi gini sih? Masa gini sih? Masa gitu? Gue atau ngomongnya kok gini kok? Nah itu gue, karena gue punya ya of course lah sensitivitas gitu kan, tentang bagaimana manusia itu behaviornya gimana sebagainya. Kalau mereka itu nggak penggambaran nggak akurat, buat mereka yang sensitif terhadap akurasi respons manusia, jadi nggak ketonton gitu. Dan masih banyak lagi ya di urusan lainnya. Tapi urusan gue sih manusia deh, actingnya yang pas gitu seharusnya. Kalau dia tahu human behavior dengan lebih oke kan lebih enak gitu, lebih ngalir gitu. Sebagai orang yang mengklaim dirinya videographer nih, yang menang filmmaker. Enggak filmmaker ya belum. Videographer yang menang beberapa festival film dan festival video. Terakhir itu MLD Content Hunt season 3 Ferry Irwandi. Sebelum gue masuk. Nah, ini dan sebagai orang yang tidak punya disiplin ilmu formal film. Nah, gue bisa menjelaskan dengan kalau Asis pertanyaannya seperti itu ya konteksnya. To be honest, dari awal gue belajar film
belajar film, belajar ngedit video itu saat umur gue 27 tahun. Yang mana udah tua tuh. Ya. Sebenarnya bukan sesuatu yang gue passionate atau apa. Dan bahkan sampai sekarang gue nggak ngerasa itu passion gue gitu. Ya, gue hebat aja di situ. That's it. I'm just good on it gitu loh. Bisa karena bisa aja. Iya bisa, ya karena bisa gitu. Iya. Dan kebutuhannya waktu itu karena gue pegawai baru ya di PNS, daripada mager nggak ada kerjaan, ya udah belajar aja. Kamera. Siapa tahu diajak dinas buat foto-foto. That's it alasannya gitu kan. Jadi belajar. Nah, fact-nya dari gue belajar videografi di awal, dari belajar aperture segala macam, belajar ngedit segala macam, itu nggak pernah ngelihat yang namanya tutorial. Sekali pun nggak pernah ngeliat yang namanya tutorial. Yang kita lihat itu, oh logiknya kayak gimana sih dapatin look kayak gini? Definisi dari setiap itunya kan. Iya. Misalnya kayak apa sih yang dimaksud dengan aperture, Iya, apa apa sih sih yang ini? dimaksud dengan ISO gitu. Iya, ya. ini kenapa harus 1,2, kenapa harus 1,4, kenapa harus pakai kamera ini, kenapa harus pakai ini, dan itu semua nggak bisa dilakukan tanpa riset, tanpa observasi, tanpa kumulatif training kan, sampai itu jadi muscle memory pada akhirnya. Jadi ketika nonton 1000 film ditonton dalam 1 tahun gitu kan, oh ini 12 Angry Men kayak gini gitu kan, oh ya ini apa film Audrey Hepburn yang paling terkenal, Romance Holiday, Breakfast Tiffany, Breakfast with gitu, Tiffany. ya segala macam. Oh looknya, oh Amadeus tuh kayak gini yang bisa bikin bagus. Godfather itu berkali-kali gue tonton tuh. Wow, dia nggak pernah lari nih dari ini. Godfather, ya. Akhirnya itu diaplikasikan, tinggal masukin. Bukan karena tutorial Agung Hapsah dan Chandra Leo nih. Jadi ya benar-benar karena apa yang gue tonton, oh pacing, oh mata manusia itu ketika perpindahan frame per frame 3 second, mereka bakal intens untuk ngikutin transisi itu jadi story gitu loh. Transisinya pun bisa jadi story, terus gue aplikasikan, terus jadi style baru kan. Itu yang akhirnya melahirkan bukan copycat signature gitu loh. Nah ketika itu dimulai, apakah karena gue belajar cara megang tripod? Ya tidak gitu. Iya. Karena basisnya riset observasi, training, try error. Oh ini bagus nih, ini bagus. Akhirnya nggak dalam usia yang muda juga waktu belajar, nggak dalam keilmuan yang formal juga, tapi ya, orang-orang juga mau mendiskreditkan nggak bisa karena udah ada achievement tertentu kan, dan pengakuan publik juga. Artinya apa? Artinya kalau misalnya pertanyaan dia tadi, orang mau belajar videografi itu ngapain gue ikut kuliahnya Sabda? Justru lu harus ikut kuliahnya Sabda. Kan ada pertanyaan itu. Ya agar lu mengerti manusia seperti apa dan bagaimana orang didengar. Berapa banyak orang pintar, artis segala macam nyoba storytelling video gitu loh, atau talking head video. Kenapa ya make it nggak banyak? Ya karena orang berpikirnya simple. Oh berpikir cara ngomong doang, mereka lupa mikirin cara didengar seperti apa. Iya kan? Jadi mereka hafalin lah semua rumus. Rumus-rumus di sosial media itu yang bilang harus ada hook atau segala macam. Enggak gitu dulu. Pelajaran ini juga kan public speaking kan banyak yang ngajarinnya justru kayak harus nyapa, Harus senyum, ini talking voice, gitu. smiling voice segala macam. Dulu kalau YouTuber dulu tuh ngajarin kita tuh ngomong harus makan. Ya what's up my friend gitu. Enggak harus kayak gitu juga gitu. Fuck ups. Itu balik lagi orang pada akhirnya hafalan. Artinya mereka ya kalau Bang Sabda nonton film ngerasa ini kurang manusia nih reaksinya kayak gitu, ya seperti itu gitu loh, karena nggak ada basis risetnya. Yang ada teorinya seperti ini yang udah dibuat orang kayak gini, berarti bisa dong fit on me. Jadi ada kemarin ngisi acara terakhir tuh, gue dibilang gue di salah satu event gitu kan, tapi nggak enak sama konten kreator lain gitu karena materinya patah banget. Gue bilang, cara bikin konten viral, konten rame kayak gimana? Iya berhentilah lu mikirin keinginan orang untuk bikin konten apa gitu. Sekarang yang pertama, lu bukan berusaha memenuhi kebutuhannya. Lu bikin apa yang jadi concern buat lu, itu adalah kebutuhan mereka. Mereka tuh nggak ngerti apa-apa soal apa yang mereka butuhin. Lu yang tahu apa yang mereka butuhin. Nah, waduh, langsung mikir, oh iya gitu bang. Iya, emang kalian butuh pengetahuan tentang dukun santet kan tidak? Tapi kalian ikutin kan jadinya gue. Nggak ada tuh kalau di riset. Oh butuh iya. nggak konten santet? Ada gitu 90% bilang survei butuh gitu. Enggak kan? Ada. Konten pertama gue meledak adalah ngejelasin kredit default swap. Itu sama anak S2 ekonomi aja belum tentu bisa ngejelasin. Emang pengen mereka tahu kan enggak, itu konsep itu udah berubah gitu loh. Jadi kayak lu datang enggak, gue tahu apa yang lu mau dan yang lu suka dan lu nggak tahu. Jadi ya ini konten gua. Nah itu sesimpel kayak gitu yang bikin orang-orang meleset nih, identify the problemnya meleset. Makanya
Ya itu apapun mau lu ya kuliah seperti itu, misalnya ikut kuliah Sabda yang lu pengen jadi filmmaker, justru itu yang lu harus ikutin. Iya tapi sama sih cara belajarnya beda. Gue juga belajar misalnya kayak gue belajar main piano gitu. Gue bukan nyari tutorial main lagu A gitu. Gue memahami konsep dari komposisi chord itu sendiri gitu. Jadi pada saat gue denger lagu baru gue cari berarti komposisi chordnya bakal kayak gini. Bukan kayak cara mencet setiap tutsnya tuh yang mana yang dipencet gitu. Iya. Nah itu cara belajar itu kenapa bisa gitu? Maksudnya karena Nih gini, bingung juga ya, number kok one, orang number belajar one kadang-kadang bisa masalahnya nggak kalau kayak kita lagi belajar apa-apa orang tuh selalu berfokus pada toolsnya, gitu tools. Mau jadi video editing mungkin Adobe apa Premiere ini nguasain software duluan gitu. Atau Kameranya. programming fokus pada bahasanya banget gini. Iya. Tools, kedua SOP atau prosedural, proseduralnya gitu segala. Jadi bisa jadi esensi nggak dapet itu tadi kan gue bilang kalau dapet esensi. Nah, aku juga gitu belajar ngajar. Awalnya gue nggak baca teori-teori, gue ngajar, Tutorial ngajar sampai matematika. ngerti kan nih, bener ngerti kan itu baru belakangan gitu Baru belajar. tahu, Setelah ininya. ini baru dasar teorinya apa segala macam baru belakangan. Gue tuh bener-bener bangun awal-awal banget itu. Nyemplung aja gitu, nyemplung observasi tapi jadi observasi prinsip-prinsip dari scientific thinking lah. Iya. Kita punya tesis, kita uji. Iya, ini berhasil Oh, atau doesn't work ya, model apa random bukan apa sih blind test gitu misalnya yang gini gimana oh ternyata yang ini works yang ini enggak, ya udah lama-lama kita evolve accordingly. Nah salah satu kelebihan cara belajar itu sebenarnya kalau misalnya kita approach-nya kayak gitu dibandingkan dengan belajar teorinya duluan gitu ya, itu kelebihannya adalah mereka ini nggak terpaku oleh suatu pakem-pakem yang udah ada. Iya. Kadang-kadang itu malah bisa menghasilkan greatness karena mereka nggak ada pakem-pakemnya, nggak tahu pakem-pakemnya, bukan berarti pakem itu kan udah belum tentu yang terbaik kan. Itu cuma best practice untuk saat ini mungkin. Tapi bisa jadi ketika mereka mempelajari di lapangan dan berdialektik mereka bertektokan sendiri dengan nemuin lapangan better way to solve a the better problem way gitu to solve a sebenarnya. problem bisa jadi, dan itu sering banget terjadi di ya hal-hal apa ya yang kebaruannya tinggi gitu. Kebaruannya ya programming Ya, dunia kreatif segala- juga ya, kreatif pasti. apa segala macam. Nilai kebaruan yang tinggi itu cenderung iterasi di lapangan itu, dan kalau dianya emang tipe pembelajar yang bagus gitu kan, ngerti dasar-dasar itu, esensi riset nih apa sih sebenarnya, bukan masalah prosedurnya kan, tapi esensinya itu menemukan suatu peta realitas yang lebih akurat. Terus gimana? Ya dia akan ya biasa formula greatness tuh cenderungnya justru yang gitu. Makanya kalau there's no formula for greatness sih, karena nggak ada teorinya. Tapi Iya, kalau dibikin teori ya itu. Tapi berarti skill untuk belajar ini sebenarnya ada skillnya sendiri kan berarti ya? Maksudnya Itu bisa kita sebelum- florin nggak sih Iya, sebenarnya sebenarnya untuk mahasiswa iya, mahasiswa apakah nanti? Ya, iya. sangat bisa. Justru itu kan aku kan Zenius Learning itu kan learning how to learn yang paling belajar caranya belajar ya? Iya juga ya. Ini Sebenarnya ya. Karena iya. menarik nih, ini studi kasusnya anak-anak Malaka sendiri. Mereka nih Iya, videografer masuk di sini nih videografer SOP bang. Jadi harus kayak gini bang, harus kayak gini. Ini emang bisa kayak gini bang. Nah kalian masih kayak gini, gue pecat kalian gue bilang. Begitu juga dengan scriptwriter. Iya, setelah 1 tahun, gue ajak mereka ke syutingan beneran. Gue ajak semuanya ke syutingan beneran. Ya, lu observasi lah. Terus gue tanya, kayak gimana menurut lu? Repot banget mereka kayak gini ya. Itu gue kayak bangga sama Gama Kirana gitu loh. Proud. Kan harusnya bisa kayak gini ya bang, harusnya bisa kayak gini. Kan gak harus kayak gini. Itulah kenapa kalian masuk Malaka gue. Dan ternyata bisa, tapi kan itu gak dimaksudkan kan, karena Iya. kita punya kebutuhan mereka untuk upgrade juga gitu. Karena kalau nggak gue pecat lu gitu kan, bisa kayak gitu. Ke mahasiswa kan nggak bisa gitu. Nah, Bisa sih kalau nggak lulus. Oh iya. balik Oh, iya, by the kalau way. gak dilulusin, Iya kan? dipecat hilang gitu. Oh, Iya, jadi terus memang stay terus. jadi memang ada beberapa hal itu dia yang gue bilang bahwa kadang tuh the way kurikulum itu made. Kan dengerin ini, oh si ini maunya itu. Kadang-kadang punya kecenderungan trying to please everyone. Semua dimasukin di situ. Nah, dan yang sering terjadi juga semua dimasukin, kadang-kadang jadi keturunannya kalau yang desain belum tentu benar-benar ngerti, jadi SOP, jadi prosedural, jadi apa segala macam, nggak ngerti esensi yang harus dimasukin atau weight-nya. Itu kata kunci tuh, weight. Yeah. Satu ini tuh bisa jadi weight-nya beda-beda gitu. Nah, dan kemudian desain misalnya ya, kadang-kadang kalau lo mendesain suatu kurikulum yang satu jurusan gitu semuanya itu yang terjadi adalah gini, dia let's say
desain akuntansi gitu atau programming atau apa yang sering gue bilang bahwa bisa jadi desainnya 60-80 ada 60-80 SKS bukan persennya itu fokus ke jadi akuntansi yang berbagai macam jenis akuntansi. Iya kan, lu langsung ini belajar, itu belajar. Gue di programming belajar, software ini yang ini, cyber security, yang bisa jadi dari 80 SKS itu, kalau gue jelas pengennya yang ini, fokus yang mana, bisa cuma 15 atau 20 SKS doang. Itu beneran yang ngaruh dalam hidup gue tuh kayaknya cuma yang gitu doang, sisanya ya walaupun ada gunanya mungkin, tapi nggak kepake atau bahkan nggak membentuk pemikiran gue apapun gitu. Itu 15-20 SKS. Nah, itu dari sisi cara mendesain jurusan. Jadi kalau kita bisa bikin konsep yang lebih cair, ya kan? Jadi komposisi kita bisa aja. Oh, lo butuh bagian software engineering itu bagian mananya? Silakan yang ini. Kemudian dari bisnis bagian mananya? Itu jadinya lebih granular, lebih apa ya? Lebih ya itu sebenarnya jadi programmer nggak harus jadi 4 tahun. Bisa jadi kalau fokus dia di certain things doang 6 bulan atau 1 semester 2 semester cukup. Tapi tambahan-tambahan lainnya kan lebih berguna dibandingkan dia menguasai segala macam ya cepet software engineering doang gitu. That's number one. Jadi prinsip dasar kurikulum desain kita harus bisa kayak gitu tuh. Selain dari memenuhi tadi itu kayak gitu sehingga interdisciplinary integrasi connecting the dots between the lot of other things di luar koridornya dia itu bisa jadi lebih luas. That's prinsip number one. Prinsip number 2 sendiri di dalam mata kuliah itu sendiri. Kadang-kadang desain mata kuliah kan saya bab 1, 2, 3, 4, 5 itu sampai 12 misalnya. Belum tentu itu juga perlu dikuasain semua. Lagi-lagi kadang-kadang gue lihat lah ini bisa jadi 4 bab dari 12 ini doang yang penting buat esensinya atau buat siapa gitu. Yeah. Nah, di kita akan lebih digranularin. Makanya gue bilang tadi konsep mata kuliah kita bisa jadi cair. Karena konsep mata kuliah itu bisa lebih digranularin dan diambil. Granular tuh istilahnya apa ya? Oh ya betul. Granular itu jadi lebih yang tadi satu mata kuliah gitu kan. Satu mata kuliah itu sepaket misalnya 14 minggu gitu kan. Definisi S1 SKS itu kan belajar 1 jam di rumah di kelas dan 1 tugas 3 jam. Jadi 14 kali 3 jam. Nah kadang-kadang itu satu mata kuliah itu dan nggak bisa diambil dipecah. Satu mata kuliah jeder itu semuanya. Nah, sedangkan bisa jadi mata kuliah itu kebutuhan yang dia butuhin di situ paling 30-40% ya misalnya. Nah, kalau kita bikin lebih dipecah itu berarti lebih granular, lebih kecil-kecil potongannya, akhirnya kan bisa kan? Ini gue salah satu merek kopi. Bisa lah. One of my favorite coffee itu adalah Torabika yang kopi yang gulanya dipisah. Karena itu mendikapol antara kopinya, susunya dan gulanya. Jadinya gue tahu takaran gula gue lagi butuh seberapa. Nah, kalau mata kuliah bisa kita desain seperti itu, which is dengan teknologi sangat memungkinkan, itu lebih granular dan akhirnya belajarnya bisa lebih efektif dan efisien. Sehingga dia punya banyak waktu lagi untuk acquiring other things. Jadi kayak dibanding dia kegabung ke bundle kayak gitu lebih bagus kayak jadi lebih tadi apa ya dikapot sebenarnya istilahnya. Lebih ke chunk, lebih kepotong, lebih ke bisa kepecah-pecah lah gitu. Kan enggak kalau lu ngekompres sesuatu ketika lu download sesuatu itu kan lu zip kan. Nah, zip itu kan akhirnya bongkar-bongkarnya itu bisa lu ambil nih yang mana paling enak dan ruang yang tersedia tuh jauh lebih luas lu buat ngapa-ngapain. Itu kan gitu. Salah satu teknik memori juga kan. Dan tambahan lainnya dikit ya. Kadang-kadang mata kuliah itu didesain lo harus ngambil mata kuliah 101 apa 101, 102, 201. Kenapa ini harus diambil? Karena dia menjadi prerequisites untuk suatu mata kuliah lain nanti di depan. Nah, jadi 3 mata kuliah untuk 1-2 mata kuliah berikutnya. Nah, kadang-kadang prerequisites ini belum tentu sebanyak itu. Gitu. Setelah aku teliti ya bisa jadi dia butuh emang ada di situ tapi belum tentu 100% harus diambil itu semua tiga-tiganya. Bisa jadi potongan 30% dari sini, 20% dari sini, 5% dari sini. Nah, itu bisa dipersonalize juga. Nah, dengan bantuan teknologi itu bisa personalize. Jadi desain yang gue lakuin itu granular level of skills. Satu skills itu definisi belajar 1-3 jam. Kemudian itu ada dependensinya. Dependensi artinya prerequisite untuk menguasai skill ini lo butuh skill ini. Sehingga belajarnya bisa lebih efektif, seamless dan efisien dan personalized jadinya. Nah itu
tinggal masalahnya apakah itu kita bisa bisa dilakukan kan? Dilakukannya kita bisa apakah sistem mengizinkan? Maksudnya ya apakah diizinkan? Karena kan dalam proses kita menyusun ini kan kita bisa bilang lah progres kita itu 50-60% lah. Urusan kapital udah beres gitu, urusan tempat udah beres, urusan dosen udah beres segala macam. Cuma kan masalah paling berat dan satu-satunya yang tersisa itu kan perizinan segala macam. Nah, beberapa hal itu emang butuh negosiasi, butuh lobby, butuh ketemu berkali-kali untuk memahami, untuk mencoba meyakinkan kalau ini nggak nabrak loh sebenarnya. Nah, kayak gimana bentuk itu nggak nabrak ya artinya kan harus ada dialektika kan, harus ada kausalitas loop pembahasan gitu, dengan bahasa yang ketemu. Bahasa yang ketemu. Nah, yang ketemu itu apa? Itu kan banyak hal gitu loh. Karena pasti ada banyak urgensi juga, ada banyak pandangan juga, ada banyak kita harus ngomong ada banyak bahasa lebih halus kepentingan ya. Ada banyak kebutuhan juga. Kan ya udah pinter. Ada banyak kebutuhan juga itu yang harus disesuaikan karena balik lagi kata Bang Sabda di awal, at least kita mulai dulu nih. Ya, at least kita mulai dulu karena semakin kita kesini semakin kelihatan tuh bentuk formnya seperti apa, bentuk idealnya seperti apa gitu. At least kita kan bukan bertarung untuk kalah dan gagah-gagahan kan. Kita bertarung untuk tetap hidup. Esensi dasar manusia itu kan survival. Jadi kayak kita bisa tetap hidup dan kita bisa tetap jalan. Ada kompensasi, ada mungkin itu kita bisa atur lah. Dan syukurnya kan tidak ada di antara orang Zenius ataupun orang Malaka yang akan bilang bahwa ini nggak bisa ditawar nih, ini nggak bisa di ini nih. Kita ada ini. Waduh. Enggak. Itu kan ada hal yang kayak gitu tapi rasanya nggak akan bisa jadi. Kita kan soalnya selalu ada hitungan cost benefit. Tujuannya apa? Kalau gue pribadi kan output base ya. Iya makanya tujuannya mau kemana nih? Iya. Nggak apa-apa gue berteman sama Dea dan Kania gitu kan. Outputnya jelas gitu lah. Sama itu prinsip dasar kita. Ya kan kemarin gara-gara lu tuh kan. Wah kampusnya kayak apa bang gini-gini. Seleksinya kayak apa gini-gini. Boleh nggak ada batas umur nggak gitu kan. Karyawan boleh nggak ikutan. Ada kelas karyawannya nggak gitu. Tes seleksinya gimana bang? Nih gue bilangin dari sekarang ya, nggak ada tes seleksi, lu masuk aja. Ya setuju kan? Ya, setuju. Ini inklusif. Yang kita standarisasi bukan input, karena challenge kita justru di situ kan. Challenge-nya adalah semua orang kita dari manapun datangnya, ada nih fundamental proses yang bisa adaptif dan personalized sehingga lo minimal kompetensi itu tercapai dan bisa ngikutin yang kita standarisasi di output. Betul. Exactly. Berarti kalau kayak gitu ada yang bakal bisa nggak keluar dong? Ya. Tapi kalau misalnya gini, yang pasti dia untuk keluar harus memenuhi standar. Yes. Tinggal challenge-nya gimana caranya bisa bikin memenuhi standar. Itu kan challenge edukator bener. Iya, berarti masalahnya bukan di dia. Exactly. Nah, bagian berarti situ maksudnya deal kita memang set that standar kan. Kita set bukan, bar gitu. Bukan barnya yang kita turunin kan. Iya, soalnya kan itu selama ini terjadi. Nah, jangan kalau untuk itu makanya balik lagi kita jangan bikin kampus, kita bikin grup polo air aja gitu. Ya kan? Nah, berarti di situ kan tinggal aturannya. Kadang-kadang ada aturan nggak boleh lebih dari sekian itu di DO gitu. Aturannya soalnya gitu. Iya. Sedangkan ya kalau emang dia belum bisa harus bikin bisa. Itu challenge buat edukator kan kayak gitu. Iya. Ya kan? Nah, hal-hal yang kayak gitulah nanti yang akan kita perjuangin gitu kan. Kita fight nih untuk kita fight ya. Iya. Lu kan fair maksudnya. lebih. Ya kan niatnya mau Indonesia emas nih gitu. SDM-nya apa segala macam untuk bisa mengelola ini itu segala macam. Kalau lembek nggak bisa. Karena ketika ngelihat generasi sekarang tuh generasi Gen Z-nya, generasi Alpha-nya ini kan manusia yang lahir dengan kondisi gizi yang baik. Iya. Dan perkembangan teknologi juga maju, udah bagus semua, makanya anak kelas 3 SMP udah tahu aktuaria itu kan kita harus kasih lapangan yang pantas lah ya untuk generasi ini. Kasihan kalau enggak mereka hidup nabrak realitasnya belum siap dengan mereka ya gimana jadinya ya tumpah dong gitu loh. Kalau nunggu orang lain untuk ngerjain ya susah juga, kita kan masih hidup nih, ya udah dikerjain aja dulu. Nanti masuknya tuh gampang. Nggak ada seleksi, keluarnya bisa jadi susah.
Tapi janji gue, susahnya tuh susah yang penting. Kadang-kadang suka gitu kan, Iya. susah keluar tapi Iya, karena jelimet, dipretelin nggak hal jelas nggak, lo akan ngerasa nih susah yang penting kok. Gitu. Tapi yang menarik Bang dari DM yang masuk dan orang yang nanyain kampus ini, rasanya itu hampir sebagian besar dari mereka itu benar-benar nggak berpikir, wah nanti gue kerja gimana ya, atau ini kerja sama dengan siapa. Satu pun pertanyaan nggak ada kayak gitu. Pertanyaannya adalah kapan gitu loh. Banyak di antara mereka yang udah S2, udah doktor, umur 40. Gue pengen banget semuanya ngomong, gue pengen banget jadi mahasiswa pertama Malaka. Ada loh dosen ITB yang mau jadi mahasiswa. Oh iya. DM gue, Kak, lu kampus lu apa? Jadi gue pengen iseng nih cobain. Pengen masuk. Dosen ITB. Jadi itu wah, gue ngelihat itu tuh jauh lebih, wow, mereka tuh genuine minat belajar, bener-bener Jadi genuine out of minat curiosity. belajar. Iya. Maksudnya itu intrinsic motivation loh. Iya. Dan itu salah satu. Jadi ada yang kan biasanya sering, Bang, tahu dari mana Bang gue udah CCA? Biasanya anak-anak jenis tahu dari mana CCA? Gimana caranya gue memvalidasi bahwa gue udah CCA gitu kan? Nah itu bisa tuh ya ambil foundational partnya segala macam tuh. Iya, ambil matkulnya. Terus foundational partnya dari Malaka kampus ini tuh bisa. Dan kita tuh bahkan ngitung cost, bahkan ngitung fee, ngitung biaya itu benar-benar sedetail itu, sehingga kita bisa ketemu angka yang benar-benar nggak akan ngeberatin siapapun. Yep. Nah itu yang salah satu penting. Jadi inklusivitas itu kan salah satu nilai yang kita bawa, dan angka itu juga salah satu hal yang penting nih buat ngedisrupsi sistem gitu ya. Yang mana orang kuliah S1 dengan kurikulum seperti itu harus bayar 100 juta per semester, itu kan udah sinting namanya. Tapi kalau nggak ada penyeimbangnya, ya mereka bisa melakukan kayak gitu kan karena mekanisme pasar juga. Betul. Tapi kalau nggak ada, gue nyebut supply itu nggak enak banget. Kayak kalau nggak nyebut penawaran ya. Kalau nggak ada supply-nya kan, supply lain, alternatif choice-nya ya bakal kayak gitu terus. Dia nggak akan bisa adjust gitu loh. Itu yang berusaha kita bawa. Oke. Kayak kita mesti masuk ke closing nih. Apa? Lu mau kasih pertanyaan penutup, Fer, atau? Aku sebenarnya belum masuk closing. Ada satu bagian yang sangat penting bagiku. Jadi gini, ya waktu di podcast sama Ferry kan gue udah pernah bilang bahwa jurusan kita cenderung cepat. Cenderung cepat itu tuh emang gitu langsung dalam gitu kan, dalam. Spesifik. Nah itu bagus biasanya kalau lo kerja di tempat-tempat corporate. Ya hal-hal yang sifatnya korporasi lah gitu, karena udah gede, super spesialis, udah gede, super spesialis udah banget. ada kebutuhan akan super spesialis. Tapi kan gue punya ada semacam the way I look at how building wealth gitu ya, how to build wealth dan sebagainya. Dan kalau soal poverty, ini sorry banget ya gue harus bilang bahwa bagi gue defaultnya kita semua awalnya kan semua miskin, kemudian defaultnya awalnya miskin, dan kemudian untuk bisa mentumbuh gitu kan, tumbuh untuk jadi masyarakat jadi makmur, nah itu membutuhkan suatu kapital entrepreneur lah gitu. Modal ekonomi bukan modal ekonomi. Resource, salah satu resource terpenting dalam ekonomi yang bisa menghasilkan nilai tambah tadi kan entrepreneurship tadi. Jadi kenapa kita bikin jurusan-jurusan yang cross sektoral, integrated dan sebagainya sifatnya kayak gitu? Karena untuk melahirkan yang seperti ini itu butuh banyak. Karena campuran skill dan pengetahuannya gitu maksudnya. Jadi gini, kalau kita fokus pada yang spesifik banget, which is zaman sekarang cenderung udah obsolete gitu ya, itu kemungkinan kerjanya paling lagi-lagi formal sektor, dan formal sektor itu kita masih terlalu kecil untuk terserap semua. Jadi kita harus industri kita belum semapan itu. Industri kita belum semapan untuk itu. Butuh banyak role super spesialis lah gitu kan. Nah, kita tuh butuh justru lebih banyak yang lebih generalis tapi punya satu cukup deep yang bisa jadi bisa jadi berkontribusi nyata. Ya, artinya dia entrepreneur lah. Social business entrepreneur atau apa? Kontribusi nyata tuh maksudnya menyelesaikan masalah yang ada. Jadi entrepreneurship lah gitu. Jadi needle mover lah. Iya. Jadi needle mover gitu. Misalnya move the needle untuk hal-hal yang seperti itu. Entah dia terjun misalnya di daerah, kalau sekarang kan ada program KMP gitu. Yang pengurus koperasi di daerah segala macam, atau emang kepala desa segala macam. Itu sebenarnya menurut gue saat ini yang kita butuhin tuh level di situ. Level-level di daerah segala macam yang dari ekonomi yang belum jadi ini dimajuin. Nah, di ekonomi belum jadi dimajuin ini
integrated level of thinking dan knowledge dan kemampuan dia teknikalnya Sangat itu dibutuhkan ya. butuh banget. Ini kayak 0 to 1 lah istilahnya. Exactly. Kalau misalnya super spesialis Tepat. mah tadi 1 to 10. udah 1 to 10 gitu ya. Ini Kita jauh lebih banyak butuh banyak banget 0 to part 1 0 to yang 1 benar-benar bisa yang ngeliat harus masalahnya dikerjain. apa segala macam. Oke, di sini ada opportunity, gue jump bisa in. mencampur ini, gue mix cook something Gue yang gitu break kan. the ground gitu ya. Exactly. Nggak. Nah, one of the most menurut gue ya, Indonesia Emas salah satu langkah yang paling penting adalah memberdayakan ini. Jadi berdaya nih di tempat-tempat segala macam untuk 0 to 1 tadi gitu. So I think sorry mungkin ini apa sih bosan atau bukan bosan siapa sih namanya? Terlalu apa? Kadang kan mungkin nggak penting dikit gitu, tapi Operasional. detour dikit. Tapi menurut gue Ya. it's very important ya, one of the critical thing dan somehow itu jarang banget yang gue digarap yang lah ya available gitu. digarap gitu. Setuju. Right? Udah. Terus lo mau kasih another closing atau Ya concern gue aja sih sama ya, misalnya sama tapi dengan layer yang berbeda aja gitu loh. Ya sesimpel orang itu gak punya kesempatan untuk dapat sistem pendidikan yang benar-benar bikin otaknya isi gitu loh. Nah simpelnya kayak gitu. Tapi itu brutally honest loh. Brutal ya? Iya brutally honest sih. Oke. Kayak seberapa banyak sih orang-orang yang emang bisa mengingat apa yang diajarkan di perguruan tinggi mereka gitu. Dan gue ngerasa ini butuh nih, kayak balik lagi ke tesis awal, balik lagi ke hal yang kita bicarain tadi. Kalau misalnya di perguruan tinggi itu udah dapet nih semua hal yang memang dia perlukan, dia nggak perlu lagi mikirin kalau ijazah gue kepake atau enggak gitu. Either itu kepake atau tidak, dia mau make atau enggak itu udah choice, bukan lagi keterpaksaan untuk jadi, dipakai atau enggak. Ya, ijazah itu menjadi reference resources lah gitu. Iya, Jadi iya, jadi iya, salah satu alternatif, part of the iya. resources yang lu punya gitu Iya, kan. bukan menegasikan satu sama lain kan Iya. jadinya. Dan dengan apa yang Bang Sabda jelasin itu udah kebutuhan kita kayak gini. Ya supply-nya nggak ada, factory-nya nggak ada nih. Dan akhirnya apa? Akhirnya kita cuma nggak ada yang menarik banget dari riset yang kita lakukan ya. Nah, BTW satu lagi nih yang gue bingung juga, riset itu udah kayak makanan gitu loh. Kebutuhan kita atas riset itu udah kayak kita kebutuhan atas makan. Iya. Sesuatu itu harus diobservasi dan diriset. Tapi ketimbang memahami esensi dari riset itu kegunaannya apa, orang lebih mikir riset gue nih bakal gue Di-peer masukin review kemana gimana? ya. Iya. Ini di peer review siapa Iya, nih? Ini jurnal Index Scopus nggak nih? Dan akhirnya perdebatannya di situ dan no one fucking care. Dan nggak ada yang baca juga gitu loh. Pada akhirnya problemnya berjalan nih. Ini problem di mana-mana bukan cuma di dalam. Iya, dan akhirnya udah dalam sampai dunia Sinta, udah akademisi sampai doang. Okus selesai. Nah, dari basis yang udah kita coba nih, yang udah kita lihat dan kita coba pantau, miss and match skill issue di Indonesia itu levelnya ekstrim. Ya. Jadi sebenarnya kan aneh di sebuah negara, pemberi kerjanya punya krisis dalam menemukan pekerjanya menghadapi krisis juga untuk menemukan kerja. menemukan kerja. Iya. Nah, Jadi kayak ada orang aus banyak, tukang air juga banyak. iya. Nah tapi kok nggak ada yang Nggak ada solve. distribusinya nih. Itu gimana? Itu gimana gitu loh. Iya. Nah, itu yang kenapa kampus itu harus dibuat, karena untuk ngerubah existing kan orang udah PW nih, sistem udah kayak gini, gue udah kayak gini, ini ya udah gue Ya bikin udah, aja kita- lah paper per view terus-terusan ya, terus jadi profesor, terus sudah jadi profesor lu jadi hakim, terus lu bilang sistem ekonomi kapitalistik kan itu Bukan hasil. Pancasilais. Itu tuh hasil dari dunia akademisi Indonesia loh. Sistem ekonomi kapitalistik keluar di persidangan. Ya, cenderung kapitalis katanya, bukan Pancasilais. Bukan cenderung. Oh bukan cenderung ya? Mengutamakan Terkesan. bukan ya? mengutamakan sistem ekonomi kapitalistik Oke. dibanding ekonomi Pancasila. Hal yang memberatkan. Kurang jurnal apa beliau sebagai hakim? Ya. Ya pada akhirnya scientific thinking juga mengalami masalahnya sendiri ya di dalam dunia percetakan sains ini. Ini kalau aku balikin dulu ke darat dulu ya, balikin ke darat. Soal gini, tadi job market butuh skill.
gitu. Kadang-kadang mereka udah cenderung nggak butuh lagi nih gelar gitu. S1 tuh sebenarnya buat banyak dari HR juga mikirnya ya udah yang penting ada bukti bahwa mereka seorang pembelajar lah gitu, pernah mengalami susah-susah biarin entry ya. Sebenarnya mereka butuh skill, itu clear. Dan kemudian kita juga akan punya job market nih ya, job market yang lebih lagi granular. Nanti suatu saat gue akan presentasikan how this works ya. Tapi kalau soal gelar ya, to be honest ya, gue riset tanya-tanya lah, observasi lah gitu, kemanapun. Gelar tuh mereka butuhnya buat apa? Nomor satu bukan untuk urusan kerjaan, buat keluarga. Gitu. Jadi artinya bahwa gini, kenapa sih kita mau kampus yang formal dan sebagainya? Supaya you can get a lot of things di sini. Nggak cuman lo di sini dapat kerja, ya dapat skills, ya bisa jadi lo jadi entrepreneur, bisa jadi lo dapat temen, dapat circle for life. Dan satu lagi ya itu tadi gelar. Gue tuh be honest, gue concern nih karena memang ada, gue pernah punya murid gitu ya, dia cerita gitu, dia the only sarjana pertama yang ada di desanya. Di desanya. Dia sarjana pertama di desanya dan diarak. Dibuat pestanya ya. Satu touching desa. gitu, itu touching lah buat gue. Dan gue ngerasa oh ya oke, ada masih berkepentingan itu ya. Kita nggak menafikan, oh itu sangat kolot tradisional sekali. Ada kebutuhan kayak gitu silahkan buat keluarga, buat desanya, ada kemana segala. Buat feed Instagram juga. Ya dapat kayak gitu sekaligus yang kerjanya dapat, ini dapat terus kan. That's why we do what we do salah satunya. Oke. Gitu. Oh ya soal job market juga ya yang pertama kali yang sambil apa namanya paralel kita jalanin kan kita kerja sama dengan banyak perusahaan, banyak company. Iya. Yang memang bakal nggak tahu kenapa udah nanti lulusan situ langsung gitu. Yes. Padahal kan ini belum ada sistem kampusnya aneh banget gitu. Sabar dulu ya. Dan salah satu masalah lagi yang kita hadapi dalam menjalani kampus ini adalah orang susah nyari investor, kita susah nolak investor. Mau masuk juga. Iya. Jadi kapan nih kita bisa masuk? Lu belum butuh Jadi pusing sendiri gitu. Oke. Kita tutup dengan sabda-sabda hari ini. Sabda-sabda hari ini. Cukup lah, udah tadi banyak banget. Udah banyak banget ya. Oke. Episode kedua lah. Episode kedua nanti. Oke. Thank you for watching. Sampai ketemu di episode lainnya. Bye.